Ratna ini cuma ikut nama Arman. Jangan dibesar-besarkan seolah dia yang membangun semuanya. Ucapan Bu Wulandari jatuh keras di tengah tamu. Tanpa senyum, tanpa ragu. Ratna berdiri di samping Arman. Menunggu satu hal, penyangkalan. Tapi Arman memilih diam. Beberapa orang saling pandang. Ada yang tersenyum tipis. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Ratna menoleh ke arah suaminya. Arman justru mengangguk pelan. Seolah membenarkan kata-kata ibunya. Mulai sekarang, urusan usaha cukup saya dan Arman yang atur. Lanjut Bu Wulandari, suaranya tegas. Ratna tidak perlu ikut campur lagi. Ratna tidak membantah. Tapi sejak detik itu, satu hal menjadi jelas. Ini bukan sekadar penghinaan. Ini pengkhianatan yang sedang dijalankan. Dan dampaknya belum berhenti di sini. Ratna ini cuma ikut nama Arman. Jangan dibesar-besarkan seolah dia yang membangun semuanya. Kalimat Bu Wulandari meluncur di tengah percakapan yang belum selesai. Beberapa kepala menoleh. Ratna berdiri tegak. Tangannya terkatup. Menunggu Arman bereaksi. Tidak ada. Suaminya hanya menghela napas pendek. Ratna mencoba tersenyum tipis. Menjaga wajahnya tetap tenang. Saya hanya membantu sesuai porsi. Ucapnya pelan. Bu Wulandari langsung menyela. Suaranya naik setingkat. Membantu itu beda dengan punya andil. Jangan dibalik-balik demi gengsi. Arman menggeser gelas di tangannya. Tetap memilih diam. Seorang tamu tertawa kecil. Lalu suasana kembali ramai seolah tak ada yang salah. Ratna merasakan jarak aneh tercipta. Ia menoleh lagi pada Arman. Kamu dengar sendiri, katanya lirih. Arman menunduk, lalu berujar singkat. Nanti kita bicarakan di rumah. Bu Wulandari melangkah mendekat. Nada suaranya tegas. Mulai sekarang, urusan usaha cukup saya dan Arman yang atur. Ia menatap Ratna tanpa ragu. Kamu fokus urusan lain saja. Biar jelas di mata orang. Beberapa pasang mata kembali mengarah pada Ratna. Ratna mengangguk pelan. Tidak ada bantahan. Tidak ada adegan. Dalam dirinya, satu kesimpulan terbentuk singkat. Ini bukan salah ucap. Ini keputusan. Dan Arman sudah berada di sisi yang berbeda. Saat acara berlanjut, Arman berdiri menjauh, berbincang dengan ibunya. Ratna dibiarkan sendirian di antara suara tawa. Ia menarik napas dalam-dalam. Penghinaan itu sudah selesai diucapkan. Tapi dampaknya baru mulai berjalan. Kamu tadi dengar sendiri, kan? Suara Ratna terdengar datar, bukan marah. Ia berdiri di hadapan Arman, menunggu jawaban yang seharusnya sederhana. Arman melepaskan jam tangannya, meletakkannya perlahan. Seolah percakapan itu hal kecil yang bisa ditunda. Aku dengar. Jawabnya singkat. Ia tidak menatap Ratna. Tapi kamu juga tahu ibu seperti apa. Jangan dibawa ke hati. Ratna menarik kursi. Duduk dengan punggung tegak. Yang dia katakan bukan bercanda. Itu di depan banyak orang. Arman menghela napas lebih panjang. Aku cuma minta kamu mengerti posisiku. Ibu selama ini yang pegang kepercayaan keluarga besar. Kalau aku membantahnya di depan umum, keadaannya bisa makin rumit. Ucapannya terdengar rapi, tapi kosong. Ratna menatap wajah suaminya lama. Lalu posisiku apa? Tanyanya pelan. Arman terdiam beberapa detik, lalu berkata, untuk sementara, kamu tidak perlu terlalu ikut urusan usaha. Biar aku dan ibu yang atur. Supaya tidak ada salah paham lagi. Kalimat itu jatuh lebih keras daripada penghinaan sebelumnya. Ratna mengangguk pelan. Jadi kamu setuju dengan cara dia? Arman mengusap wajahnya. Tampak lelah. Ini bukan soal setuju atau tidak. Ini soal menjaga keseimbangan. Ratna berdiri, merapikan lengan bajunya. Tidak ada tangisan. Tidak ada suara meninggi. Baik, katanya singkat. Dalam satu percakapan itu, Ratna memahami sesuatu dengan jelas. Arman sudah memilih diam. Dan diamnya adalah bentuk pengkhianatan yang paling rapi. Ratna tidak sengaja menemukannya saat membuka map dokumen lama di ruang kerja. Sebuah berkas pembaruan kerjasama, rapi dan baru. Matanya berhenti pada satu halaman. Bagian pengelola keuangan tertulis jelas, bukan namanya. Ia membaca ulang, lebih pelan. Di tempat yang selama ini diisi namanya, tercetak nama Bu Wulandari. Di bawahnya, tanda tangan Arman tertera tanpa catatan tambahan. Ratna menutup map itu sebentar, lalu membukanya lagi, memastikan tidak salah lihat. Kapan ini ditandatangani?
Tanya Ratna saat Arman masuk ruangan. Suaranya tetap tenang. Arman mendekat, melirik dokumen itu, lalu mengangguk. Beberapa hari lalu, ibu yang minta. Katanya biar lebih praktis. Ratna menggeser berkas itu ke tengah meja. Kenapa aku tidak diberitahu? Arman menarik kursi, duduk tanpa terburu-buru. Aku kira tidak perlu. Toh kamu juga sudah sepakat untuk tidak terlalu ikut campur. Kalimat itu membuat Ratna terdiam. Ia menatap tanda tangan suaminya lama, seolah baru mengenali goresannya. Ini bukan soal ikut campur, ucapnya pelan. Ini soal namaku dihapus begitu saja. Arman tidak menjawab. Ia hanya menutup map itu dan berdiri. Kita jalani saja dulu. Jangan dibesarkan. Pintu ditutup perlahan di belakangnya. Ratna tetap duduk di tempatnya. Satu keputusan sudah dibuat tanpa dirinya, dan konsekuensinya kini nyata. Ia tidak hanya disingkirkan dari meja, namanya resmi dikeluarkan dari cerita. Ratna sedang merapikan arsip lama ketika pesan singkat masuk dari Pak Hendra. Isinya singkat, tanpa basa-basi. Bisa bicara sebentar soal laporan terakhir? Ratna menatap layar beberapa detik sebelum menjawab setuju. Tidak ada alasan untuk menolak. Pertemuan berlangsung singkat dan kaku. Pak Hendra membuka map tipis di hadapannya. Saya biasanya terima laporan keuangan langsung dari kamu, katanya hati-hati. Tapi 2 bulan ini formatnya berubah. Nama pengirimnya juga berbeda. Ia berhenti sejenak, menunggu reaksi. Ratna mengangguk pelan. Saya sudah tidak pegang lagi, jawabnya jujur. Pak Hendra menaikkan alis sedikit. Oh begitu. Ia membalik 1 halaman. Beberapa angka tidak sinkron dengan pola lama. Saya kira kamu yang sengaja ubah pendekatan. Ratna menegakkan punggungnya. Saya tidak menyentuh laporan itu sama sekali. Pak Hendra menutup map perlahan. Itu yang perlu saya pastikan. Nada suaranya tetap tenang. Tapi ada kehati-hatian yang tidak biasa. Ia menatap Ratna lebih lama. Biasanya, perubahan sebesar ini tidak dilakukan tanpa alasan kuat. Apalagi tanpa pemberitahuan ke mitra lama. Kalimatnya terdengar netral, namun maknanya jelas. Ada keputusan yang sengaja diambil, dan bukan oleh Ratna. Ratna meremas ujung tasnya, lalu melepasnya kembali. Terima kasih sudah memberitahu, ucapnya singkat. Pak Hendra mengangguk. Saya hanya tidak ingin salah menilai. Selama ini, kendali ada di tangan yang tepat. Saat pertemuan berakhir, Ratna melangkah keluar dengan perasaan yang berbeda. Penghapusan namanya bukan sekadar urusan internal keluarga. Ada konsekuensi yang mulai merembet keluar, dan seseorang sedang mengubah arah tanpa memikirkan akibatnya. Kamu sebaiknya tidak perlu sering ke kantor lagi. Bu Wulandari mengucapkannya sambil merapikan map di meja, seolah itu saran ringan. Ratna berdiri di depannya, belum sempat duduk sejak datang. Arman ada di samping ibunya, menunduk melihat layar ponsel. Kenapa? Tanya Ratna singkat. Bu Wulandari menghela napas kecil. Supaya tidak canggung di mata mitra. Sekarang strukturnya sudah jelas. Kamu datang, tapi tidak tercatat memegang peran apa-apa. Orang bisa salah paham. Ratna menoleh ke arah Arman. Kamu setuju? Arman mengangkat wajahnya sekilas. Ini hanya sementara, katanya cepat. Biar lebih rapi saja. Tidak perlu dipikirkan macam-macam. Setelah itu, ia kembali diam. Bu Wulandari melanjutkan tanpa menunggu tanggapan. Lagi pula, kamu pasti punya urusan lain. Tidak harus terus berada di lingkungan kerja yang sudah berubah. Nada suaranya halus, tapi keputusan itu terasa final. Ratna mengangguk pelan. Tangannya mengepal sebentar, lalu mengendur. Baik, ucapnya. Tidak ada protes. Tidak ada tanya lanjutan. Ia mengambil tasnya sendiri, tanpa dibantu siapapun. Saat melangkah keluar, ia melewati meja kerjanya yang dulu. Kursinya sudah ditempati berkas-berkas baru. Tidak ada satupun yang tersisa atas namanya. Ratna berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkahnya. Di belakangnya, tidak ada suara panggilan. Arman tetap di tempatnya. Bu Wulandari kembali ke map-mapnya. Pengusiran itu tidak diumumkan, tidak tertulis, tapi cukup jelas. Ratna sudah tidak diharapkan ada di sana lagi. Ratna mengetahui kabar itu bukan dari rapat resmi, melainkan dari salinan kontrak digital yang masih tersimpan di surel lamanya. Sebuah pembaruan kerjasama telah disetujui. Nilainya besar.
Klausulnya panjang. Dan satu detail langsung menarik perhatiannya. Ia membaca perlahan, baris demi baris. Ada perubahan skema pembayaran dan tanggung jawab risiko yang tidak pernah disepakati sebelumnya. Tanda tangan Bu Wulandari tercantum di halaman akhir, diikuti para mitra. Tidak ada catatan revisi. Tidak ada lampiran penjelasan. Saat Arman pulang, Ratna menyodorkan layar ponsel tanpa emosi. "Ibumu sudah tanda tangan kontrak ini?" tanyanya singkat. Arman melihat sekilas, lalu mengangguk. "Iya," katanya, "sudah dipelajari." Ratna menatap wajah suaminya. "Kamu baca bagian pasal 7?" Arman mengernyit, lalu menggeleng. "Ibu yang urus." Dia yakin aman. Ratna tidak melanjutkan. Ia hanya mengunci layar dan meletakkan ponsel di meja. Beberapa jam kemudian, Ratna mendengar Bu Wulandari menelepon seseorang dengan nada puas. "Tenang saja. Semua sudah saya setujui. Tidak perlu ribet membaca detail. Intinya menguntungkan." Kalimat itu cukup. Ratna kembali ke kamarnya. Ia membuka catatan kecil pribadi, menuliskan tanggal dan nomor kontrak. Tidak ada niat memperingatkan. Tidak ada usaha membetulkan. Keputusan itu bukan lagi miliknya. Di titik itu, Ratna menyadari sesuatu telah bergeser. Bu Wulandari mulai berjalan tanpa pijakan yang dulu ia siapkan. Retaknya belum terlihat dari luar, tapi fondasinya sudah mulai rapuh. Ratna membuka lemari kecil di sudut kamar kerja yang jarang disentuh sejak ia dilarang datang ke kantor. Di dalamnya tersusun map-map lama berlabel tahun. Tangannya berhenti pada satu map coklat. Sedikit kusam, namun masih rapi tersimpan. Ia duduk, membuka isinya satu persatu. Laporan keuangan awal usaha itu tercetak lengkap, dengan catatan tangan kecil di pinggir halaman. Semua dibuat sebelum Bu Wulandari ikut campur penuh. Nama Ratna tertera sebagai penyusun dan pengelola, jelas dan konsisten. Ratna berpindah ke surel lama di laptop pribadinya. Rangkaian percakapan dengan para mitra muncul kembali. Negosiasi, koreksi angka, persetujuan akhir. Setiap keputusan penting tercatat atas namanya. Tidak ada yang samar, tidak ada yang kebetulan. Di bagian paling bawah map, terselip perjanjian awal kerjasama. Kertasnya sudah agak menguning, tapi tanda tangannya masih tegas. Ratna menghela napas pelan. Dokumen itu menjadi fondasi semua kontrak setelahnya. Ia tidak tersenyum, tidak pula merasa menang. Ratna hanya merapikan kembali semua bukti itu, memisahkan yang asli dan salinan. Beberapa ia pindahkan ke penyimpanan digital, lengkap dengan tanggal dan urutan. Sore itu, Ratna menutup map dengan hati-hati. Ia belum tahu kapan dokumen-dokumen ini akan dibutuhkan. Tapi satu hal sudah pasti, apa yang mereka anggap hilang, sebenarnya hanya terlupakan, dan masih berada sepenuhnya di tangannya. Ratna duduk di sisi ruangan, tidak di meja utama. Ia hadir atas undangan resmi, tapi tanpa posisi jelas. Bu Wulandari membuka pertemuan dengan suara mantap, langsung menyinggung soal kepercayaan mitra yang mulai goyah. Beberapa kendala ini dampak dari pengelolaan lama, kata Bu Wulandari tanpa menyebut waktu atau detail. Ada keputusan-keputusan yang kurang rapi. Ia menoleh sebentar ke arah Ratna. "Itu sebabnya kami melakukan penataan ulang." Ratna tetap diam. Tangannya terlipat di atas pangkuan. Seorang mitra bertanya singkat. "Maksudnya pengelolaan siapa?" Bu Wulandari tersenyum tipis. "Yang sebelumnya mengurus keuangan." Arman menggeser kursinya. "Kami sudah evaluasi," ujarnya cepat. "Dan memang ada beberapa kelalaian yang tidak bisa kami pertahankan." Ia tidak menyebut nama Ratna, tapi arah pandangnya cukup jelas. Ruangan menjadi hening sesaat. Ratna menatap meja di depannya, bukan karena lemah, tapi memilih menahan diri. Setiap kalimat itu terdengar rapi, seolah sudah disepakati sebelumnya. "Jadi sekarang sistemnya lebih terkontrol," lanjut Bu Wulandari. "Kami pastikan tidak ada lagi keputusan emosional." Kalimat itu menutup ruang klarifikasi. Ratna mengangkat wajahnya. "Saya tidak pernah diberi kesempatan menjelaskan," ucapnya singkat. Bu Wulandari menjawab cepat. "Tidak perlu. Kami sudah bergerak maju." Pertemuan berlanjut, tapi tekanan belum reda. Nama Ratna telah disebut tanpa dibela, disimpulkan tanpa pembuktian. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari diamnya Arman bukan lagi keraguan, melainkan persetujuan. 2 hari setelah pertemuan itu, perubahan mulai terasa.
Beberapa surel masuk dengan nada yang berbeda, lebih singkat, lebih hati-hati. Ada rapat lanjutan yang ditunda. Ada kerjasama yang diminta untuk dikaji ulang tanpa batas waktu jelas. Pak Hendra menghubungi Ratna lebih dulu. Saya perlu klarifikasi tertulis, katanya langsung, tentang struktur pengelolaan lama. Siapa memegang apa? Sejak kapan? Tidak ada nada menuduh, hanya kehati-hatian yang terpaksa muncul. Ratna mengangguk pelan, meski Pak Hendra tidak bisa melihatnya. Baik, jawabnya. Saya siapkan. Ia menutup panggilan dengan tenang, lalu membuka kembali map-map yang sudah disusunnya rapi. Di sisi lain, Bu Wulandari terlihat gelisah. Ratna mendengar keluhannya sepintas saat Arman menerima telepon. Mereka minta waktu lagi, ujar Arman setelah menutup sambungan. Katanya mau menunggu kejelasan. Ratna tidak menanggapi. Beberapa mitra memilih diam. Tidak menolak, tapi juga tidak melanjutkan. Ketidakpastian itu menyebar cepat. Keputusan yang dulu diambil tanpa membaca detail kini mulai dipertanyakan dari luar. Ratna menyusun jawaban tertulis sesuai permintaan Pak Hendra. Fakta disusun berurutan, tanpa emosi. Ia tidak menuduh siapapun. Hanya menjelaskan apa yang pernah ia pegang, dan kapan tanggung jawab itu diambil alih. Saat dokumen itu terkirim, Ratna menutup laptopnya perlahan. Keadaan belum berpihak padanya. Tapi untuk pertama kalinya, arah cerita tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh mereka yang memilih menghapus namanya. Arman mendatangi Ratna tanpa memberitahu sebelumnya. Nada suaranya direndahkan, berbeda dari biasanya. Aku cuma mau bicara sebentar, katanya, berdiri di ambang pintu seolah takut terdengar orang lain. Ratna mempersilakan duduk, tapi tetap berdiri. Soal apa? Tanyanya singkat. Arman menarik napas. Beberapa mitra mulai ragu. Pak Hendra juga minta kejelasan lebih rinci. Ia berhenti sejenak. Kamu tahu cara menjelaskannya dengan rapi. Ratna menatapnya tenang. Lalu, Arman mendekatkan kursinya. Kamu bantu susun penjelasan teknisnya. Angkanya, alurnya. Ia menambahkan cepat. Biar aku yang menyampaikan, supaya tidak membingungkan. Kalimat itu menggantung di udara. Ratna mengangguk kecil. Bukan tanda setuju. Jadi kamu mau aku bekerja, tapi tetap tidak terlihat. Ucapnya datar. Arman tidak langsung menjawab. Diamnya kembali menjadi jawaban. Ini demi usaha, kata Arman akhirnya. Bukan soal kamu atau ibu. Ratna tersenyum tipis, tanpa hangat. Tapi keputusannya selalu tentang siapa yang diakui, balasnya. Ia mengambil map di meja, lalu menaruhnya kembali. Aku tidak akan membantu dengan cara seperti itu. Tidak ada nada tinggi, tidak ada ancaman. Hanya penolakan yang bersih. Arman berdiri, wajahnya tegang. Kalau begini, situasinya bisa makin sulit. Ratna menatap lurus. Kesulitannya sudah dimulai sejak kamu memilih diam. Arman pergi tanpa menutup percakapan. Permintaannya terlambat, dan untuk pertama kalinya, Ratna tidak mengalah. Rapat klarifikasi itu diadakan atas permintaan Pak Hendra. Undangannya singkat dan resmi. Ratna datang membawa satu tas kerja. Tidak lebih. Bu Wulandari sudah duduk di meja utama bersama Arman. Wajahnya kaku, berusaha tetap berwibawa. Pak Hendra membuka pertemuan tanpa basa-basi. Saya ingin kejelasan, katanya tenang. Struktur pengelolaan lama dan dasar perubahan yang terjadi belakangan. Ia menoleh ke arah Ratna. Karena banyak data yang tidak sinkron. Bu Wulandari langsung menyela. Semua sudah kami evaluasi. Pengelolaan sebelumnya memang tidak siap menghadapi skala besar. Arman mengangguk pelan, seolah memperkuat. Ratna tidak bereaksi. Ia hanya membuka tasnya perlahan. Sebelum menyimpulkan, ujar Ratna, suaranya datar. Saya ingin menunjukkan dasar kerjasama awal. Ia mengeluarkan satu map tebal. Ini perjanjian pertama. Ditandatangani sebelum struktur diubah. Ia mendorong map itu ke tengah meja. Pak Hendra membukanya. Satu halaman, lalu halaman berikutnya. Sistem pelaporan, alur dana, kontrol risiko, gumamnya pelan. Semua disusun di sini. Ia mengangkat pandangannya. Atas nama Ratna. Ruangan hening. Bu Wulandari menegakkan punggungnya. Itu sudah lama. Sekarang sudah tidak relevan. Ratna menatapnya singkat. Kontrak-kontrak setelahnya mengacu pada dokumen itu.
tanpa perubahan tertulis. Kalimatnya pendek, tapi tegas. Pak Hendra menutup map perlahan. Berarti perubahan terakhir dilakukan tanpa dasar yang sama, ujarnya. Ia menoleh ke Bu Wulandari. Dan tanpa transisi yang jelas. Arman terlihat gelisah, tapi tidak berkata apa-apa. Ratna merapikan kembali dokumennya. Ia tidak menuntut pengakuan, tidak meminta maaf. Tapi sejak map itu terbuka, arah pertemuan berubah. Untuk pertama kalinya, kendali tidak lagi berada di tangan mereka yang paling keras berbicara. Keputusan tidak diambil hari itu juga, tapi dampaknya terasa seketika. Beberapa hari setelah rapat klarifikasi, satu persatu mitra mengirim pemberitahuan resmi. Kerjasama ditunda. Beberapa dibatalkan sepihak. Alasannya seragam. Perubahan manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pak Hendra menyampaikan hasil evaluasi akhir dalam pertemuan singkat. Kami menilai risiko terlalu besar, katanya tanpa nada menyudutkan. Keputusan strategis terakhir tidak mengikuti dasar kontrak awal. Ia menyebut nama Bu Wulandari secara langsung, tanpa ragu. Bu Wulandari terdiam. Wajahnya kaku, tidak lagi menyela. Arman mencoba bicara, tapi Pak Hendra mengangkat tangan. Ini bukan soal niat, lanjutnya. Ini soal keputusan yang merugikan semua pihak. Beberapa mitra lain mengangguk. Tidak ada perdebatan. Tidak ada pembelaan. Nama Bu Wulandari kini tercatat sebagai pengambil keputusan yang menyebabkan kerugian, bukan sebagai figur berpengaruh seperti sebelumnya. Undangan acara bisnis berhenti datang. Telepon yang dulu selalu dijawab cepat kini dibiarkan berdering. Lingkaran sosial yang selama ini memujanya mulai menjaga jarak, seolah takut ikut terseret. Ratna menyaksikan semua itu dari jauh. Tidak ikut berbicara. Tidak ikut merayakan. Ia hanya melihat satu kenyataan terbentuk dengan sendirinya. Status sosial yang dibangun dari pengakuan rapuh, runtuh begitu pengakuan itu ditarik kembali. Perubahan itu tidak datang dengan ledakan, tapi dengan sunyi yang panjang. Laporan keuangan terbaru menunjukkan angka yang terus menyusut. Beberapa aset dilepas untuk menutup kewajiban. Yang tersisa hanyalah struktur usaha tanpa daya tawar. Arman menerima surat resmi pencabutan posisinya sebagai penanggung jawab operasional. Tidak ada pemecatan dramatis. Hanya kalimat singkat tentang restrukturisasi dan kepercayaan yang dialihkan. Ia membaca surat itu 2 kali, lalu melipatnya tanpa komentar. Aku tidak lagi dilibatkan, katanya kepada Ratna malam itu. Suaranya datar, hampir kosong. Ratna mengangguk pelan. Aku tahu. Jawabnya singkat. Tidak ada nada menyalahkan. Tidak ada penghiburan berlebihan. Bu Wulandari mengalami kejatuhan yang lebih sepi. Undangan acara yang dulu rutin datang berhenti tanpa penjelasan. Nama yang biasanya disebut dengan hormat kini jarang dibicarakan. Saat ia mencoba menghubungi beberapa kenalan lama, percakapan berakhir singkat dan canggung. Ratna melihat perubahan itu dari jarak aman. Ia tidak ikut menghitung kerugian, tapi tahu persis apa yang hilang. Bukan hanya uang, melainkan kendali yang dulu dipegang dengan penuh keyakinan. Suatu sore, Bu Wulandari duduk sendiri di ruang tamu, memandangi daftar aset yang harus dilepas. Ini semua berlebihan, gumamnya pelan. Tidak ada yang menjawab. Arman berada di kamar, menutup diri. Ratna berdiri di ambang pintu sebentar, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Harta yang dulu dijaga dengan ambisi kini berjalan tanpa arah. Dan di antara kehancuran yang sunyi itu, Ratna memilih tidak ikut tenggelam. Ratna mengemas barang-barangnya tanpa terburu-buru. Tidak banyak yang dibawa. Beberapa dokumen pribadi, pakaian seperlunya, dan map coklat yang sejak awal ia simpan sendiri. Arman berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan tanpa mendekat. Kamu mau kemana? Tanyanya akhirnya. Suaranya lelah, bukan marah. Ratna menutup tasnya, lalu menatap suaminya tenang. Aku butuh jarak. Jawabnya singkat. Tidak ada penjelasan panjang. Arman mengangguk kecil. Ia tidak menahan. Tidak pula meminta. Diamnya kali ini bukan pilihan, melainkan kebiasaan yang tertinggal. Bu Wulandari tidak keluar kamar. Tidak ada salam perpisahan. Ratna melangkah keluar rumah dengan langkah stabil. Pintu ditutup perlahan, tanpa suara keras. Tidak ada yang mengejar. Tidak ada yang memanggil namanya. Di dalam rumah itu, kesunyian menetap lebih lama dari sebelumnya. Tanpa Ratna, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang merapikan, tidak ada yang menahan keputusan tergesa.
Yang tersisa hanyalah ruang dan penyesalan yang tidak diucapkan. Ratna berjalan menjauh tanpa menoleh. Ia tidak membawa kemenangan, hanya ketenangan yang dibangun dari batas yang akhirnya ditegakkan. Dan bagi mereka yang kehilangan segalanya, diam itu menjadi hukuman yang paling menohok.